Halo semuanya, balik lagi bareng aku Dayat di Programming. Jadi video kali ini sesuai dengan judulnya, kita bakal bahas tentang loop. Nah, loop itu merupakan suatu fungsi di mana ketika kita meletakkan program kita di dalam loop, maka program kita akan dieksekusi secara berulang sampai dengan pada kondisi tertentu. Nah, di LabVIEW sendiri, itu yang paling banyak dikenal itu atau loop yang biasanya paling sering digunakan itu ada dua, yaitu yang pertama yaitu while loop, yang kedua itu ada namanya for loop. Nah, jadi untuk materi hari ini kita bakal bahas tentang while loop. Nah, mungkin biar lebih gampangnya, langsung aja kita masuk ke dalam LabVIEW-nya. Oke, kita buka terlebih dahulu LabVIEW-nya. Nah, jadi di sini aku sudah punya satu blok diagram dan satu front panel. Nah, oke, while loop itu merupakan suatu fungsi yang berada di dalam structure. Nah, kalau misalkan teman-teman arahkan ke blok diagram, klik kanan structure dan teman-teman akan melihat ada yang namanya for loop, while loop, dan beberapa fungsi lainnya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang while loop, jadi kita pilih aja langsung fungsi while loop. Teman-teman bisa klik while loop, dan klik, tarik, lepas. Nah, di sini teman-teman bakal melihat seperti inilah bentuk dari while loop tersebut. Nah, yang pertama kali kita lihat di dalam while loop ini, yaitu ada kotak gede di luar warna abu-abu, kotak ini, terus ada I, ada kotak I kecil warna biru, dan ada kotak merah dengan bingkai warna hijau di dalamnya gitu. Nah, jadi ini merupakan 3 komponen penyusun loop itu sendiri. Yang kotak gede itu, yang kotak gede ini itu namanya kita sebut dengan frame. Yang kotak kecil biru ini kita sebut dengan iteration terminal atau loop iteration terminal, dan ini kita sebut dengan condition terminal. Nah, jadi semua program yang teman-teman taruh di dalam kotak abu-abu ini itu bakal dieksekusi secara berulang-ulang. Nah, fungsi dari iteration terminal ini itu untuk mengetahui sudah berapa banyak atau sudah berapa kali pengulangan yang dilakukan oleh loop ini. Dan fungsi dari condition terminal ini adalah untuk memberhentikan atau untuk menghentikan loopnya pada suatu keadaan tertentu gitu. Nah, di sini ada dua kondisi ya dari condition terminal. Kalau misalkan warnanya merah dengan bingkai hijau seperti ini, itu artinya stop while true gitu. Jadi teman-teman bisa klik kanan di sini, itu akan muncul pilihannya continue if true dan stop if true dan continue if true. Nah, untuk stop if true itu bentuknya seperti ini, dan untuk continue if true itu bentuknya akan jadi seperti ini gitu. Nah, nanti kita bakal lihat stop if true itu seperti apa dan continue if true itu seperti apa. Oke. Nah, di sini langsung aja mungkin kita bakal lihat perbedaannya untuk program yang ditaruh di dalam loop dan program yang ditaruh di luar loop. Nah, mungkin di sini aku akan buat dua program penjumlahan ya. Jadi di sini kita bakal buat 2 program penjumlahan, yang mana satunya itu akan aku taruh di dalam loop dan satunya akan aku taruh di luar loop. Oke, pertama kita langsung ke front panel, numerik 1. Di sini kita bikin angka 1, terus kita bikin angka 2, terus di sini kita bikin hasil. Numerik indikator, di sini kita bikin hasil. Oke. Nah, di sini kita kopas aja blok semua, klik Ctrl, drag and drop. Nah, di sini kita tinggal bikin angka 3. Di sini kita bikin angka 4, dan di sini kita bikin hasil 2. Oke. Nah, jadi di sini
kita bagusin dikit ya programnya. Ini kita buat judulnya di luar loop. Nah, ini kita bakal buat judulnya di dalam loop. Nah, jadi kita bakal taruh fungsi-fungsi ini di luar dan di dalam loop. Untuk default dari condition terminalnya kita set ke stop if true. Jadi untuk ganti dua mode ini sebenarnya teman-teman bisa klik aja sih di sini. Jadi angka 1, angka 2 kita taruh di luar. Angka 3, angka 4 kita taruh di dalam, hasil 2. Nah, ini tinggal teman-teman hubungin aja. Kita pakai fungsi penjumlahan aja. Oke, fungsi penjumlahan saja. Kita rapiin dikit. Terus ini kita kopas fungsinya. Nah. Oke. Nah, ini program udah jadi. Kita akan lihat bedanya ya. Ini aku hubungin ke sini biar sequence programnya itu jelas gitu. Nah. Oke. Jadi kita sudah ada program di sini dan kita akan coba eksekusi. Oh, ini masih error. Nah, untuk while loop sendiri itu condition terminal itu wajib untuk diisi. Nah, cara isinya atau cara bikin button stopnya itu gampang. Arahin ke conditional terminal, terus klik kanan, create control. Nah, di sini bakal button stop bakal muncul. Oke, nah ini program kita udah jadi, udah nggak ada error lagi. Nah, langsung aja kita eksekusi. Nah, di sini kita eksekusi ya, kita klik run. Oke, nah di sini kita akan coba, dari sini program kita udah jalan, kita akan coba apakah kalau misalkan aku ubah angka 1 ini jadi satu angka, apakah hasil di sini akan berubah. Nah, untuk program yang di luar loop, itu hasil di sini itu nggak berubah. Karena program kita cuma dieksekusi satu kali, program kita hanya dieksekusi satu kali, kemudian ya udah akan masuk ke step berikutnya, akan masuk ke dalam loop. Nah, untuk program yang ada dalam loop itu akan dieksekusi secara berkali-kali. Jadi ketika aku ubah angka di sini, itu hasil juga bakal berubah. Jadi 5 tambah 0 5, 5 tambah 3 berubah jadi 8 gitu. Nah, untuk di sini ini nggak akan berubah. Karena dia udah dieksekusi, dan dia ada di luar loop, dan dia hanya akan dieksekusi sebanyak satu kali aja gitu. Nah, untuk memberhentikan atau untuk nge-stop programnya atau untuk memberhentikan loopnya, teman-teman bisa klik tombol stop yang udah kita bikin tadi. Jadi di sini kita pakai kondisi stop if true. Nah, ini sekarang kondisi boolean kita itu adalah false, dan ketika kita pencet dia akan true dan loop akan berhenti gitu. Nah, jadi sampai di sini kira-kira jelas ya. Jadi untuk program yang ada di luar daripada loop itu akan dieksekusi sebanyak satu kali aja, dan untuk program yang ada dalam loop itu akan dieksekusi sampai dengan kondisi tertentu, atau kalau di program ini sampai dengan pada button stop itu dipencet gitu. Nah, satu lagi rules yang harus teman-teman ingat, ketika teman-teman membuat loop, pastikan teman-teman membuat delay di dalam loop ini. Itu supaya apa? Supaya kita bisa tahu kalau misalkan supaya program kita itu ada delay-nya lah ibaratnya. Karena kalau enggak itu bisa mengkonsumsi CPU yang lebih tinggi gitu. Jadi cara membuat delay adalah klik kanan, kita pilih timing, terus kita pilih di sini wait ms. Nah, di sini kalau teman-teman lihat itu ada banyak beberapa fungsi tentang timing. Nah, tapi untuk sekarang kita bakal gunakan wait millisecond dulu karena apa ya? Karena ini akan ada di pembahasan yang berbeda lah nanti gitu. Nah, kita pilih wait millisecond dan kita taruh dimanapun di dalam loop. Kita taruh dimanapun di dalam loop. Nah, di sini tinggal kita isi millisecond to wait. Jadi fungsi dari millisecond to wait ini adalah waktu delay
atau waktu eksekusi sebelum loop atau iterasi selanjutnya gitu. Nah, mungkin di sini kita lihat dulu ya, kita contohin dulu ya. Program dengan delay atau tanpa delay gitu. Nah, sini aku hapus dulu wait-nya. Terus di sini kita munculin iteration indikatornya untuk melihat seberapa banyak program kita tuh udah dieksekusi gitu. Jadi, teman-teman gampang tinggal klik kanan di sini create indikator. Nah, di sini akan menampilkan udah berapa kali program teman-teman itu dieksekusi gitu. Nah. Oke, program aku jalanin. Ini untuk yang program di luar loop 6 tambah 6 12 dieksekusi 1 kali. Ini nggak akan bisa kita ubah, hasilnya bakal tetap. Nah, untuk program dalam loop ini akan bisa berubah-ubah hasilnya. Dan untuk iteration itu udah dieksekusi sebanyak ini. Padahal program kita mungkin baru berjalan beberapa detik aja, dan ini udah sampai puluhan ribu. Kita tekan tombol stop ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini udah berapa ribu ini programnya dieksekusi. Dan ini akan mengkonsumsi CPU yang sangat banyak sekali. Nah, oleh daripada itu, kita gunakan fungsi wait di sini. Wait millisecond. Nah, mungkin teman-teman bisa taruh delay-nya untuk satu eksekusi, mungkin taruh 500 milisecond atau taruh 100 milisecond. 100 milisecond. Nah, ketika kita jalankan programnya, nah ini lihat. Nah, ini iterasi tadi. Nah, ini artinya program kita udah dieksekusi atau loop-nya udah berputar, atau ini udah looping sebanyak 93 kali, 100 kali. Nah, ketika teman-teman ubah di sini, nah itu nilainya tetap bakal berubah. Karena 100 milisecond itu sangat cepat gitu. Nah, dibandingkan dengan yang tadi, kita langsung bandingkan aja ya CPU konsumsinya ya. Task Manager. Nah, di sini ada review ya. Ini program lagi nggak jalan. Jadi aku runningkan dulu. Ini untuk yang pakai delay atau wait. Jalanin. Nah, mana tadi? Nah, ini teman-teman bisa lihat CPU usage-nya bisa dibilang 0% karena program kita sederhana sekali, dan kita taruh di sini wait. Nah, sekarang program aku stopkan dan kita delete kita delete wait-nya. Nah, di sini kita runningkan lagi programnya, dan teman-teman bisa lihat CPU usage-nya berubah drastis, yang dari 0 sekian persen jadi 11%. Oke, jadi di situ kelihatan fungsi wait di dalam loop. Stop. Ini Ctrl Z aja ya, biar wait-nya muncul. Nah, oke. Jadi itu tadi tentang while loop. Penggunaan sederhana tentang while loop. Nah, di materi selanjutnya kita bakal bahas tentang for loop. Nah, jadi seperti yang aku sebutin di awal tadi, di review itu pada umumnya kita pakai dua jenis loop. Yang pertama while loop, yang kedua for loop. Nah, untuk loop itu sekian. Ini aja informasi yang kira-kira penting untuk disampaikan. Nah, teman-teman bisa explore sendiri, dan nanti setelah teman-teman explore, teman-teman boleh tuliskan apa finding teman-teman di kolom komentar. Jadi misalkan bisa nggak kalau misalkan aku bikin program yang mana ketika hasil dari penjumlahannya lebih dari 10, terus programnya bakal berhenti. Bisa nggak kalau misalkan programnya seperti ini dan seperti itu gitu. Nah, itu teman-teman bisa explore sendiri, dan kalau ada kendala silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Dan nanti untuk fungsi yang continue if true, stop if true, nah itu teman-teman bisa coba aja sendiri bagaimana. Kalau misalkan ada kendala kayak yang aku sebut tadi, silahkan tulis di kolom komentar, dan kita bakal bahas bersama-sama. Oke, mungkin sekian dulu video pembahasan tentang while loop. Kalau misalkan aku ada salah dalam penyampaian, aku mohon maaf, dan silahkan dikoreksi. Untuk minggu depan kita bakal bahas tentang for loop. Nah, untuk yang baru ngikutin, jangan lupa nonton video sebelumnya. Dan untuk yang udah ngikutin video sebelumnya dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, and comment video ini. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa sharing materi-materi review lainnya. Mungkin itu dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.